Jemaat yang terkasih, Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Berjumpa lagi dengan saya di media yang berbeda di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari salah satu bacaan leksionari yang ditetapkan oleh Sinode GKJ untuk hari ini, yaitu dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Jemaat kami beri kesempatan untuk membaca terlebih dahulu. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Ya, demikian tadi bacaan kita Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Yang berbahagia adalah yang mendengar, menyimpan dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang terkasih, setelah kita menjalani masa 2 minggu yang pertama untuk di rumah saja, bagi sebagian dari kita tentunya, karena tidak semua jemaat dalam pekerjaannya bisa dikerjakan di rumah, tapi terpaksa harus melakukan aktivitas pekerjaan di luar rumah atau sesuai di kantor. Nah, bagi kita yang di rumah saja, ini 2 minggu sudah kita jalani, bagaimana perasaannya? Jenuh? Bosan? Atau malah senang-senang saja? Nah, ini ada curhatan menarik. Ada salah seorang kawan, itu melalui media sosial, mengeluhkan. Jadi anak-anaknya kan libur sudah, mengeluhkan anak-anaknya yang di rumah saja. Jadi dia berperan, kemudian menggantikan gurunya di rumah untuk mendampingi belajarnya di rumah. Dia mencurhatkan bahwa ternyata mendampingi anak-anak belajar itu menguras energi dan emosi. Menarik ini. Nah, ada juga ini yang mengeluhkan kerja di rumah saja. Jadi awalnya sih enak-enak saja kerja di rumah saja, tapi belakangan kemudian jadi tidak nyaman. Mengapa? Karena ternyata jadi sering bertengkar dengan pasangannya. Nah, ini kan jadi lucu. Nah, ada salah seorang publik figur, seorang artis ibu kota, sebut saja namanya, kalau boleh menyebutkan namanya, itu Maya Septa. Bapak Ibu bisa cek di Instagramnya atau di media sosialnya. Ini memposting data statistik yang menarik. Jadi selama masa karantina atau di rumah saja ini, ada angka kriminalitas yang berkurang. Banyak angka kriminalitas yang berkurang. Pencurian angkanya berkurang drastis. Perampokan berkurang drastis. Angka kecelakaan lalu lintas berkurang drastis. Tapi menariknya ada yang malah angkanya menanjak. Apa itu? Pertengkaran dalam rumah tangga. Ini jadi angkanya menanjak drastis. Nah, tentu saja ini data fiktif dan hanya gurauan. Tetapi bisa saja itu malah bisa jadi tidak mustahil terjadi. Bagi masyarakat yang kerja di ibu kota misalnya, yang setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat itu menghabiskan waktunya di tempat kerja dan di perjalanan, sampai rumah sudah malam, berangkatnya sebelum jam 6 gitu. Ini sama saja, kalau orang ungkapan dalam bahasa Jawa, urip nong dalan gitu ya. Nah, itu sudah mungkin kualitas komunikasinya dengan anggota keluarga, khususnya pasangan, ini sudah berkurang. Sehingga ketika weekend, Sabtu, Minggu, mungkin lebih memilih untuk yo piknik yuk, atau bagi jemaat yang Kristen ya minggunya ke gereja. Setelah itu jeng-jeng jalan-jalan ke mall misalnya, bagi yang misalnya ada jemaat yang ibadahnya di gereja yang dekat mall. Nah, tapi ketika menjalani kehidupan work from home, kerja di rumah saja, ini bisa jadi sangat drastis perbedaannya. Tadinya menyenangkan, tapi karena intensitas ketemu dengan anggota keluarga cukup sering, ya ini menjadi sangat rentan untuk terjadi komunikasi yang selama ini tidak terbangun baik kualitasnya, kemudian jadi rentan untuk salah paham dan akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, situasi seperti ini kemudian bisa saja memunculkan perasaan, aduh, kapan ya bisa kerja lagi? Kapan ya bisa kerja normal lagi? Berangkat pagi, pulang malam, supaya mengurangi intensitas ketemu keluarga
gur padu wae iki. Nah, situasi seperti ini seringkali mungkin memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Kapan situasi ini segera berlalu? Kapan kembali normal? Ini baru situasi di saat kondisi kita sehat. Kondisi kita sehat saja sudah sedemikian rupa bosan, sedemikian rupa memunculkan pertengkaran. Apalagi kalau kondisi kita tidak sehat. Paling tidak, ini nyun sewu, tidak bermaksud menyinggung perasaan saudara-saudara kita ini. Tapi paling tidak kita bisa sedikit membayangkan saudara kita di luar sana yang nyun sewu terinfeksi COVID-19 misalnya. Selanjutnya perkenankan untuk menyingkat saja disebut C19. Mereka tentu tak ayal juga muncul perasaan dan pertanyaan yang sama. Kapan situasi ini segera berlalu? Kapan aku kembali sembuh? Karena bisa jadi di masa karantina misalnya, atau di masa pemulihan ini muncul lagi virusnya dan malah semakin memperlama proses pemulihannya. Apalagi jika situasinya tak kunjung berubah. Bahkan pemerintah mengumumkan bahwa masa tanggap bencananya, status bencananya ini diperpanjang misalnya dari yang awalnya hanya 14 hari, hari ini selesai bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya, ternyata diperpanjang sampai seperti keputusan presiden ini sampai tanggal 29 Mei 2020. Wah, ini akan semakin memperburuk situasi. Bisa saja demikian. Semakin mempertanyakan karya kehadiran Tuhan. Mengapa kok kayaknya Tuhan diam saja? Mengapa Tuhan mengizinkan hal demikian terjadi? Masih belum apa-apa. Belum lagi kalau ternyata misalnya nyun sewu ini, saya tidak mendoakan, tetapi misalnya ternyata mereka yang akhirnya meninggal karena virus ini ternyata adalah orang-orang yang kita cintai. Kita barangkali akan lebih jauh lagi berpikir seperti Marta dan Maria. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, sekiranya Engkau berkarya dan hadir memulihkan bangsa ini, saudaraku pasti tidak mati. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat mungkin muncul. Nah, saudaraku, selain situasi krisis yang sedemikian rupa yang saat ini melanda bangsa kita dan bangsa di mana-mana tempat, barangkali kita juga tengah atau sedang dan bahkan pernah menghadapi situasi krisis yang lain yang juga sama memaksa kita mempertanyakan kehadiran Tuhan, memaksa kita mempertanyakan karya pemeliharaan Tuhan di kehidupan kita. Maka melalui bacaan kita akan belajar, kita akan diingatkan dan kita akan dihibur melalui paling tidak 3 poin. Poin yang pertama kita dari bacaan kita, khususnya ayat 15. Coba kita perhatikan ayat 15. Ayat 15 berbunyi, Tapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Poin yang pertama mengingatkan kita dan mengajak kita untuk belajar lagi. Kita diajak untuk menguji sejauh mana kepercayaan kita, sejauh mana kita percaya akan pemeliharaan dan rancangan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Ketika Yesus dengan sengaja menunda kunjungannya selama 2 hari setelah mendapat kabar bahwa Lazarus sakit, dia sadar betul, Tuhan Yesus sadar betul akan konsekuensi dari keputusannya, bahwa nanti ketika Yesus hadir, ketika Yesus sampai di tempat kediaman Lazarus sudah mati. Dia tahu betul itu. Makanya poin yang pertama adalah sejauh mana kita percaya akan karya pemeliharaan Tuhan. Pertanyaannya kemudian jadi begini, seberapa sering kita meragukan Tuhan? Ketika kondisi kita terpuruk, ketika kita ada persoalan kehidupan, persoalan keluarga, sejauh mana kita meragukan karya pemeliharaan Tuhan? Sejauh mana, seberapa sering bahkan kita meragukan Tuhan? Seberapa kuat kepercayaan kita akan karya Tuhan yang selalu hadir dan memberi jalan dalam setiap kesulitan kita? Ini pertanyaan-pertanyaan reflektif yang menguji bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Ini poin yang pertama.
Poin yang kedua, kalau poin yang pertama itu kita diajak untuk belajar lagi. Poin yang kedua, kita akan melihat ada penghiburan dari bacaan kita melalui ayat 33. Mari kita baca ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masikulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, dan selanjutnya ayat 33 dari poin yang kedua ini. Ayat 33 menunjukkan, memberi penghiburan kepada kita bahwa panjenengan dan saya tidak sendirian. Seberapapun beratnya pergumulan dan perkara yang kita hadapi, Tuhan pun turut terharu, bahkan menangis, merasakan penderitaan itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang berhati robot, yang tidak bisa merasakan apa-apa. Betapapun ia sadar akan keputusan dan rancangannya, namun kita melihat ketika Yesus melihat, ketika Tuhan melihat, kita begitu terbeban dan bergumul akan beratnya situasi yang kita alami. Yesus pun, Allah pun, Dia pun juga turut merasakannya. Dia turut menangis bersama-sama dengan kita. Maka kita pun juga bisa menghayati ketika banyak saudara-saudara kita yang terjangkit virus COVID-19 ini, dan akhirnya nyun sewu meninggal. Tidak hanya keluarga yang merasa kehilangan, kita juga belajar menghayati, merasakan penghiburan Tuhan, bahwa Tuhan pun menangis bersama-sama dengan mereka yang kehilangan, kita yang kehilangan. Tuhan pun turut bersedih, Tuhan pun turut berduka. Ini penghiburan yang bisa kita rasakan. Bayangkan kalau kita kemudian hanya berduka sendirian, sedangkan yang lain malah diam saja, atau malah tidak ada yang menangis, atau malah ketawa-ketawa. Tentu kita akan sakit hati. Tetapi bacaan kita menunjukkan Yesus ternyata juga merasakan empati yang sama ketika dia merasakan masyikul hatinya dan ikut menangis. Maka situasi ini juga bisa kita rasakan dan kita hayati. Yesus ikut menangis. Ini yang kedua, poin yang kedua yang bisa kita pelajari, bahwa poin yang kedua adalah sebagai penghiburan yang menguatkan kita. Yang ketiga, kita diingatkan. Pertama tadi kita diajak belajar, yang kedua kita dihibur, yang ketiga kita diingatkan melalui ayat 40. Mari kita lihat ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih, tatkala Yesus berkata di ayat 40 bahwa yang percaya akan melihat kemuliaan Allah, ini bukan soal bagaimana kita membangun kepercayaan tanpa ragu-ragu sedikit pun. Ini bukan soal itu. Bahwa ia percaya itu tidak ragu sedikit pun. Tetapi kemuliaan Allah tidak sekedar soal tidak ragu-ragu. Tetapi bagaimana kita membuka ruang akan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan cara yang tidak kita sadari dan pahami sebelumnya. Kalau biasanya kita menghayati kemuliaan Allah itu identik dengan kemegahan, yang namanya mulia itu yang megah, gak mungkin mulia itu sederhana, misalnya begitu. Maka saat ini kita coba merenungkan dengan cara yang berbeda, bahwa kemuliaan Allah dihayati ketika dalam setiap situasi ada kemahakuasaan Allah yang menunjukkan kemuliaannya di balik situasi apapun. Contoh yang pertama, ada paling tidak 2 contoh boleh kita renungkan bersama-sama sebelum kita akhiri renungan kita. Di balik rasa kehilangan yang kita rasakan ketika orang-orang yang kita sayangi itu dipanggil Tuhan, kita telah kehilangan juga kesadaran akan kerapuhan hidup. Kita terlalu terlena akan arogansi manusiawi kita yang seolah-olah dengan kecanggihan teknologi, dengan perkembangan zaman seperti saat ini, seolah-olah bisa mendapatkan dan melakukan apa saja, termasuk usia hidup.
ini ketika kita merasakan kehilangan. Maka kita saat ini diajak untuk dengan rendah hati mengakui kerapuhan ini. Bahwa ketika kita merasa kehilangan, ternyata kita rapuh. Tidak sekuat seperti yang kita bayangkan. Ketika kita merasa kehilangan, orang Jawa menyebutnya sumedot, kapedotan, katresnan. Disitulah titik rapuh kita. Maka ketika kita merasa kehilangan, kita diajak untuk diingatkan tuh, sadarilah kamu dan saya itu rapuh. Kehidupan kita rapuh. Maka rendah hatilah untuk mengakui kerapuhan itu. Dan mari kita membangun kehidupan yang pastinya akan berbeda setelah ini. Setelah bencana ini, kehidupan kita akan berbeda. Nah, karena kehidupan kita nantinya akan berbeda, mari kita bangun kehidupan kita dengan kesadaran yang baru ini, bahwa panjenengan dan saya ini rapuh. Panjenengan dan saya sangat rentan, tidak bisa hidup sendirian. Butuh orang lain. Jika kita merasa selama ini tidak membutuhkan orang lain, kesadaran akan kerapuhan ini membuat kita menghargai orang lain dan peka akan kebutuhannya. Kerapuhan ini bisa kita hayati, contohnya Bapak Ibu dan Saudara. Ini banyak alat-alat medis yang menjadi sangat terbatas karena ternyata dicurigai ada yang menimbunnya. Ingatlah, kalaupun kita menimbun banyak hal agar kita pribadi itu cukup, ternyata malah kita tertimpa bencana yang tidak bisa kita hindari. Kita justru butuh orang lain. Kita butuh pertolongan mereka. Maka kesadaran kerapuhan ini mestinya membuat kita semakin peka akan kebutuhan orang lain. Saya rapuh, saya rentan. Oleh karena itu juga saya harus belajar peka akan mereka juga. Saya harus belajar menghargai orang lain. Di situ letak kemuliaan Tuhan, memampukan kita untuk bisa merasakan, punya kesadaran bahwa saya rapuh. Ini contoh pertama. Contoh kedua, Bapak Ibu dan Saudara, di balik masa di rumah saja, tadi rasanya bosan, rasanya jenuh, rasanya gak karuan karena bertengkar terus dengan pasangan atau dengan keluarga, ketika ternyata di rumah saja. Kita justru ditunjukkan betapa kita ternyata ketika di rumah saja ini ternyata telah kehilangan banyak hal. Salah satunya kualitas relasi kita dengan keluarga. Kita kehilangan itu. Bahwa kita jarang ngobrol, jarang memperhatikan pasangan dan anggota keluarga yang lain, anak-anak kita, jarang bersih-bersih rumah, jarang menjaga pola hidup sehat, gara-gara di rumah saja. Yang tadinya kita gak pernah cuci tangan, sekarang apa-apa kita cuci tangan. Situasi yang demikian Bapak Ibu, justru di tengah-tengah kita, kapan ini berlalu? Kita jadi parno mau salaman apa enggak, kita jadi takut sendiri mau keluar rumah misalnya. Ini menunjukkan kemuliaan Tuhan ketika justru kita dibuat sadar, oh iya ya, selama ini ternyata banyak hal yang hilang. Kalau sekarang saya merasakan penderitaan, kalau sekarang saya merasakan keprihatinan hidup karena bencana ini, saya ditunjukkan ternyata selama ini saya merasakan banyak yang hilang dalam kehidupan saya. Kualitas komunikasi, pola hidup dan sebagainya. Maka melalui peristiwa ini, berdasarkan poin yang ketiga ini, kita diajak untuk menumbuhkan dan merawat kembali apa yang selama ini hilang, apa yang selama ini tidak kita perhatikan. Disitulah letak kemuliaan Tuhan. Dari hal-hal yang demikian menunjukkan, ya Tuhan, gara-gara virus yang tidak terlihat ini, yang mungkin tidak kami perhatikan, justru membuat kami belajar memperhatikan orang-orang di sekeliling kami, belajar memperhatikan pola kehidupan kami selama ini. Inilah letak kemuliaan Tuhan. Gak perlu hal yang mewah-mewah,
Tapi di hal yang seperti ini, kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Saudara-saudara yang terkasih, melalui perenungan kita ini, mari kita menghayati kehidupan kita kembali. Oleh karena itu, selamat menghayati Minggu Prapaskah yang kelima. Dan kiranya kita membangun kesadaran yang baru, merawat kesadaran itu, dan merasakan kehadiran Tuhan setiap harinya. Tidak lagi meragukan karya pemeliharaan Tuhan, tapi mencoba untuk menggali apa ya kehendak Tuhan, apa ya sisi kemuliaan Tuhan yang bisa saya rasakan. Tuhan Yesus memberkati.